Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina siyama Ramadan, syahrul unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi tu'ati bil Qur'an, amma ba'du. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, terlebih khusus saya takzim untuk Bapak Dr. Khalidin yang menjadi wasilah kehadiran saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini diberikan umur yang panjang, ibadahnya diterima, dan diberikan kedamaian dalam hidup penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, saya ingin mengingatkan pelajaran kita tentang istikhalah. Istikhalah nanti kita akan mencoba membuat konteks istikhalah itu dengan pandemi, sekaligus dengan perkembangan teknologi yang modern, bahwa sekarang nugget itu tidak lagi diambil dari ayam yang hidup, mohon maaf, yang disembelih maksudnya, tetapi ayamnya tetap hidup, tetapi nugget bisa diproduksi dalam sebuah industri yang luar biasa. Nah, kita akan berbicara dulu tentang istikhalah. Istikhalah itu inqilabu syai' min sifatin ila sifatin ukhra, berubahnya hakikat sesuatu dari sifatnya kepada sifat yang lain. Jadi yang kedua itu bukan yang pertama. Yang kedua itu proses dari yang pertama, namanya istikhalah. Ketika ini dipahami oleh umat Islam, maka tidak perlu lagi menjadi sebuah kekhawatiran terjadinya perbedaan pendapat antara Majelis Ulama Indonesia Pusat yang mengatakan AstraZeneca itu najis, hukumnya haram, dengan Majelis Ulama Jawa Timur yang mengatakan AstraZeneca itu suci, hukumnya halal. Sama-sama Majelis Ulama Indonesia, sumber kajian referensinya sama, sama-sama mazhabnya, tetapi di dalam membuat natijah, konklusi, di dalam mengambil istinbat hukum tidak sama. Nah, ini menarik. Jadi jangan heran kalau ada orang yang masih nggak mau divaksin di bulan Ramadan. Pertama dia mengatakan batal, yang kedua haram, dia nggak mau masuk ke tubuhnya. Nah, di zaman Nabi sebenarnya sudah terjadi istikhalah pada 3 hal. Yang pertama, al-khallu minal khamar, terjadi perubahan hukum yang haram menjadi halal, yaitu berubahnya khamar menjadi cuka. Bapak sekalian yang berbahagia, ini kajian yang sangat ilmiah. Anggur itu hukumnya suci halal, tetapi ketika anggur itu diperas, airnya dijernihkan, kemudian dimasukkan botol, ditutup botolnya. Kalau dulu itu dibuat kendi-kendi, kemudian ditutup, dipendem di dalam tanah, kemudian percepatannya, katalisasi itu, percepatan untuk melahirkan fermentasi terhadap nabis ini tadi, dimasukkan tai onta, tapi dia tidak masuk, pemanas saja. Itu sebenarnya sudah berpikir modern, Bapak. Terpikir tidak kita kalau orang buang air kotoran di tempat yang terbuka, itu lalat tidak ada yang menghingga. Karena ternyata semua kotoran itu punya kandungan alkohol. Nanti kalau sudah hilang, baru lalat itu datang. Nah, pada saat itu anggur yang semula itu suci, hukumnya halal, ketika dia berproses, ada proses fermentasi, keluar alkohol,
dan alkoholnya mencapai 5%, maka ini mabuk. Dan lantaran mabuk inilah maka berubah hukumnya menjadi haram. Nah, yang halal menjadi haram ini namanya istihal. Bendanya itu juga, tetapi berubah status hukumnya. Kalau tidak diminum pada masa tempo yang tertentu, ini lama-lama wayasiru halal, dia bisa berubah menjadi cuka. Alkoholnya hilang, cuma kecut, asam, boleh dipakai untuk masak ini, boleh. Maka yang tadinya itu khamar haram menjadi suci kembali, terjadi istihalah lagi. Kalau tidak dimanfaatkan, lama-lama terjadi proses pembusukan, banyak bakteri merusak tubuh. Kalau dikonsumsi berubah lagi, yang tadinya halal cuka jadi haram lagi. Ini di masa Nabi, halal berubah menjadi haram, berubah menjadi halal, kemudian menjadi haram lagi. Namanya istihalah. Di dalam ilmu biologi kita dulu waktu masih sekolah, kita ingat betul ada metamorfosa. Metamorfosa itu ketika ulat yang jijik, bau, kotor, hukumnya najis. Tetapi ketika dia berproses menjadi kepompong, kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu, maka ya metamorfosis ini mengatakan kupu-kupu itu bukan ulat. Kupu-kupu itu suci. Kalau dia masuk hinggap di kita sedang sholat, sah sholatnya. Kenapa? Kupu-kupu bukan ulat. Itu ya terjadi. Yang kedua yang terjadi di zaman Nabi itu adalah tuhuru jildatil maitati bid-dibagh. Sucinya kulit binatang yang matinya tidak disembelih, bangkai najis, kemudian kulitnya kalau disamak bisa menjadi suci. Nabi sedang lewat di sebuah perjalanan, ada kambing mati. Rasul mengatakan, kenapa tidak diambil kulitnya? Kondisi dulu tidak sama dengan sekarang. Ya Rasul itu bangkai, artinya mati sebelum disembelih. Rasul mengatakan, at-tuhuru bid-dibagh, dia bisa disucikan, bisa dihalalkan dengan disamak. Itu min makulin au makul, ghairu makul. Ulama memperluas interpretasinya, penafsirannya itu binatang yang dimakan atau tidak dimakan. Ya, jadi kalau kita ke Merauke, Bapak saya sekalian, penduduk lokal itu disuruh nyari buaya, ular di hutan, bebas, banyak jumlahnya. Kemudian sama orang-orang kita yang transmigran di sana, dibedah, dagingnya dikasih mereka lagi, kulitnya yang disamak. Maka menurut hukum Islam, penyamakan yang bagus itu menyebabkan terjadinya istihal. Boleh kita menggunakan kulit buaya, kulit ular, biawak, asalkan tidak babi dan anjing. Nah, yang tadinya tidak boleh dimakan najis, kemudian istihalah menjadi boleh. Nah, yang ketiga, yang ini konteks pembahasan kita, ya, khurujul julsumah mimma kana qablah. Lahirnya proses kehidupan yang baru dari makhluk yang sebelumnya. Pada contoh yang sangat klasik, bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak tahu ada ibu nggak ada bapak-bapak sekalian. Yang paling klasik itu kisah tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu luka seluruh tubuhnya, busuk, membau, sehingga istrinya tidak sanggup hidup satu rumah. Nabi Ayub itu kalau mau wudu itu belatung yang ada di mukanya itu ditaruh di piring, yang di tangan, yang di badan, yang di kaki ditaruh di piring-piring tertentu. Selesai berwudu, kemudian belatung itu dikembalikan lagi di tempatnya, yang di muka, yang di tangan, di kaki, ditaruh lagi. Kenapa dipahaminya? Itu makhluk Tuhan. Dia sedang mencari rezeki, maka tidak boleh halnya kita tidak suka
kalau cari rezeki kemudian ada macan benci kita? Ya, orang sini ada nggak yang kayak gini? Hebat ini ya. Orang ini, kasus ini dijadikan contoh. Nabi Ayub tidak berobat, Nabi dan Rasul, tapi tidak melakukan berobat, apalagi vaksinasi yang sifatnya pencegahan. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita ambil nih belatungnya satu. Ini Nabi Ayub bukan? Hadiahnya umroh nih Bapak. Mumpung Mekahnya masih kosong. Ini bukan Nabi Ayub, ini belatung. Anak kecil dulu yang tidak berobat, korengan membusuk keluar belatung. Namanya siapa? Ya, Gopur. Apakah ini Gopur? Bukan, ini belatung. Ya, jadi dia terjadi istihala. Seperti kupu-kupu itu terjadi istihala yang awalnya itu binatang yang menjijikkan. Puasa ini Bapak sekalian, ketika orang yang berpuasa imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Dalam riwayat lain, kayaumi waladathu ummu, ketika malam takbiran itu dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Umurnya 60, 70, umurnya 40, 30, tapi seperti baru dilahirkan, istiqamah. Sehingga dia mengatakan Idul Fitri, kembali lagi fitri lagi, menjadi bayi lagi, istiqamah. Nah, Bapak sekalian, ketika Sinovac dinyatakan halal, maka tidak hal demikian Majelis Ulama Pusat mengatakan AstraZeneca najis, haram. Kenapa? Logika yang dipergunakan itu contoh pada istihala di zaman Nabi itu diterima oleh mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i menerima itu tapi tidak mengembangkannya. Mazhab Syafi'i menolak di luar 3 hal ini. Tetapi Imam Abu Hanifah tidak, terus berkreasi mengembangkan teori tentang istihala ini. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah, kalau masjid ini adalah tambak garam, area kosong di pinggir-pinggir pantai, kemudian air laut dimasukkan di sini pada volume 10-15 cm, ditutup. Kemudian matahari terik berhari-hari, lama-lama airnya kering, maka yang terlihat adalah kristal putih. Itulah garam. Nah, pada saat proses terjadinya garam itu tadi, ada anjing lari ke situ, kemudian kakinya karena terpendam oleh lumpur tidak bergerak, lemas, mati di situ. Lama-lama hilang, dagingnya hilang, tulangnya hilang semua, pupus. Apakah area ini terjadi istihala? Menurut Imam Abu Hanifah terjadi istihala bila 3 hal dideteksi tidak ada atau hilang. Yang pertama, launu, warnanya. Lihat, di tempat matinya anjing itu ada warna tidak? Sisa-sisa warna anjing. Tidak. Warihu. Yang kedua, ambil dicium. Ada tidak? Kalau tidak ada, yang ketiga watak, jilat. Testernya sudah jilat. Oh, ternyata garamnya mutlak. Garamnya benar-benar warasa garam, maka menurut Imam Abu Hanifah ini hukumnya suci semua. Kenapa? Terjadi istihala, terjadi perubahan dan tidak ada fakta 3 sifat dari najis itu tadi: warna, bau, dan rasa. Imam Syafi'i menolak ini, tapi Imam Abu Hanifah, salah satu mazhab ya di kalangan Ahlus Sunnah, mengatakan ini terjadi istihala. Nah, AstraZeneca itu seperti itu, Pak. AstraZeneca itu menggunakan ya pankreas babi. Kenapa yang dipilih babi? Karena ternyata ya babi adalah binatang yang memiliki beberapa hal kesamaan dengan manusia.
ini kagak enak minum. Dan dia lebih hebat dibandingkan dengan makhluk yang lain. Salah satunya untuk terjadinya proses biokimia organik dengan menggunakan pankreas babi. Dengan menggunakan pankreas babi, maka proses katalisasi percepatan terjadinya biokimia organik tercepat itu babi yang memilikinya. Dan dia ketika sudah menghantarkan menjadi produk baru, makhluk baru, enzim baru, bakteri baru, molekul baru, ketika terjadi proses itu dia memisahkan sendiri, pecah. Seperti larinya kupu-kupu dari kepompong gitu, larinya nggak mau kembali lagi, terpisah. Air putih masukkan minyak goreng, tercampur seketika, setelah itu terpisah. Di bawah air, di atas minyak. Kenapa? BG-nya tidak sama. Itu ilustrasi menggambarkan tentang proses percepatan katalisasi. Nah, apa yang menarik Bapak sekalian? Menurut Imam Abu Hanifah ini terjadi katalisasi ini, terjadinya proses enzim yang semacam ini. Ini sudah terjadi dan ini sudah terjadi istihala. Tetapi mazhab Imam Syafi'i menolak ini. Maka kita bisa lihat dari alur cara membuat keputusan ini, Majelis Ulama Pusat mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan AstraZeneca tidak terjadi istihala karena ada unsur babi, pankreas babi. Tapi ulama di Jawa Timur, MUI Jawa Timur mengatakan suci halal. Kenapa? Terjadi istihala. Anjing yang jelas-jelas mati saja terjadi istihala. Jadi taklid kepada Imam Abu Hanifah. Nah, ini menjadi sangat penting buat bapak-bapak, adik-adik sekalian. Ketika kita dapat giliran melakukan vaksinasi di bulan suci Ramadan, ikuti saja pendapat Jawa Timur, taklid kepada pendapat Imam Jawa Timur. Suci AstraZeneca dan tidak mengapa disuntikan. Kalau kita tetap tidak mau bertaklid, kita mengikuti pendapat Majelis Ulama Indonesia yang pusat, maka kita boleh suntik dengan AstraZeneca, tapi kedudukannya, statusnya darurat. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-hajatu tanzilu manzilatan darurah. Kebutuhan yang mendesak itu sama kedudukannya dengan darurat. Wa darurat tubihul mahdzura. Kedaruratan itu memperbolehkan yang diharamkan. Tuh logika berpikirnya begitu, Pak. Mana kedarurat? Yang halal sudah habis, Sinovac sudah habis. Yang kedua, penyakitnya masih ada, COVID-nya masih ada. Yang ketiga, BPOM menyatakan aman di tubuh, tidak menimbulkan mudarat. Yang keempat, orang itu masih beranggapan bahwa hifdzun nafas, memelihara nyawa itu adalah maqasidus syar'i, tujuan disyariatkannya Islam. Dengan empat alasan ini, maka orang ketika suntik dengan memahami semacam ini, kedudukannya darurat. Jadi nggak ada alasan bagi orang untuk tidak mau melakukan vaksinasi. Tapi Ustaz, itu Nabi Daud kan nggak berobat. Maaf ya, Nabi Ayub tidak berobat. Banyak ya nabi-nabi yang ketika sakit itu tidak berobat. Nah, Bapak sekalian, untuk menjawab ini ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dengan beberapa ashabus sunnah. Ada seorang wanita datang berjumpa dengan Rasul, dan dia secara spesial mengadukan halnya kepada Nabi. Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni antakashaf. Wahai Rasul, aku seorang gadis terkena epilepsi. Wa inni antakashaf, dan aku ini kalau sedang berlutut itu auratku terbuka, aku tidak bisa menguasai. Epilepsi itu penyakit ayam, Pak. Jadi saluran oksigen tersumbat, tidak masuk ke motorik. Orang itu pasti sakit yang luar biasa, dan dia kalau dia cakar kukunya itu sampai masuk ke mukanya dia tidak tahu. Tidak sakit, nanti
Ketika oksigennya sudah kembali normal itu baru dia menjerit sedih. Fad'ullaha an yu'afiyani. Tolong doakan kepada Allah agar aku ini sembuh. Bapak, bagaimana sikap Rasul? Rasul itu murah. Tetapi tidak terjadi pada wanita ini. Justru Nabi memberikan opsi. In syi'ti sabarti wa lakil jannah. Kalau kau mau sabar aja. Suruh sabar. Biarkan seperti Nabi Ayub itu tadi. Bawa dalam kehidupanmu, bawa dalam kuburanmu, pendam bersama. Itu pertama. Opsi yang kedua, Nabi mengatakan wa in syi'ti fad'ullaha an yu'afiyani. Kalau kau mau, aku doakan kau sekarang juga agar kesembuhanmu bisa kau dapat. Bapak, kalau jadi pesakitan, jadi wanita ini, jadi gadis ini, kira-kira kalau disuruh pilih nomor 1 ke nomor 2? Kalau sehat bisa cari uang, bisa bangun masjid. Kalau sehat bisa bangun pesantren, berangkatkan haji orang untuk kebesaran Islam, toh masuk surga juga. Tetapi wanita ini tidak. Sobatku ya Rasulullah, aku pilih menjadi orang yang sabar. Kira-kira Rasul tahu tidak kalau epilepsi itu sakit banget? Apakah Rasul tidak tahu gadis yang punya penyakit epilepsi yang dikonotasikan adalah penyakit kutukan dewa, cantik dan kaya bagaimanapun tidak ada yang mau melamar, berarti perawan tua? Apa Rasul tidak tahu? Tahu. Tapi tetap ditawarkan Tuhan. Dan wanita ini hebat memilihnya menjadi yang pertama, yang sabar. Inilah peristiwa ini yang sangat luar biasa. Ihtazal aras, goncang aras Allah ketika wanita itu memilih yang sabar. Ihtazal aras, goncang aras Allah berpanggil malaikat Jibril, ya Jibril kau turun kepada Muhammad, bisikan kepadanya, sampaikan kepada wanita itu, aku sudah perintahkan seluruh angin di muka bumi untuk memegang ujung bajunya kalau dia sedang bumi. Bukan Nabi, bukan sahabat yang intelektualnya tinggi, tetapi kepeduliannya lebih penting menjaga aurat ketimbang kesehatan itu. Angin punya tugas megang bajunya supaya tidak tersingkap. Nah, Syekh Abdul Qadir Qaddum mengatakan wa bihadzal hadis yadullu anna tadawwa laysa biwajib. Berdasarkan hadis sahih ini, maka kata beliau berobat itu hukumnya tidak wajib. Ini yang dijadikan argumentasi sama dengan Nabi Ayub tidak berobat. Padahal tidak, Pak. Yang ditawarkan oleh Nabi dengan dua opsi itu adalah penyakit yang tidak menular. Kanker, tumor, sabar, tidak berobat, silakan. Epilepsi tidak menular, tidak berobat, silakan. Kalau ridho, mati insya Allah masuk surga. Syaratnya ridho, jangan gerendengan, ya. Syaratnya. Tapi penyakit yang menular hukumnya wajib. Kenapa? La dharara wa la dirar. Orang Islam itu tidak boleh menyakiti orang lain dan tidak boleh disakiti dia oleh orang lain. Nah, jadi COVID ini nular, kita memberi mudarat orang lain, memberi penyakit kepada orang lain, maka berobatnya hukumnya wajib. Jadi yang penyakit-penyakit yang tidak menular, boleh tidak berobat. Kalau ikhlas, kalau ridho, dan itu tingkat keimanan yang luar biasa. Kemudian ketika divaksin apakah batal? Jawabannya tidak batal. Anak-anak naik sepeda luka kakinya, biasanya dikasih apa ya? Betadine merah, sulfatilamid yang bubuk, atau gel salep. Coba kita lihat, lama-lama mengering, hilang itu gelnya itu hilang, salepnya hilang. Yang pakai bubuk sulfatilamid itu hilang. Pertanyaannya hilangnya kemana? Diserap oleh tubuh. Batal tidak orang yang melakukan? Tidak batal. Apa bedanya luka? Luka ini dengan divaksin di lengan. Jadi tidak membatalkan.
Karena yang membatalkan itu adalah dukhulu syai' ya minan anfas wa yantahi lal ma'ida. Yang dibilang batal itu masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui saluran yang terhubung dengan perut besar, baru batal. Masukkan air di hidung, di telinga, di mulut, di dubur, itu akan berakhir di perut besar, batal. Sikabayang dengan sampai dicemburi sama Nyi Iten, ambil ayam ya kuping gitu ya, batal tidak, karena tidak terhubung ke perut besar. Nah, itulah mengapa vaksinasi itu tidak membatalkan. Nah, Bapak sekalian, sekarang ini berkembang ya, ayam-ayam di Singapura itu dipelihara, tetapi diambil sel aktifnya, ayamnya tetap hidup. Kemudian sel aktifnya ini dilakukan proses katalisasi perubahan genetika. Jadi dikembangkan dalam sebuah pabrik ini, cikal bakal itu dikembangkan terus. Ketika sudah banyak, maka dia menjadi butiran-butiran yang menggumpal daging-daging ciptaan oleh pabrik itu tadi, kemudian diproses dengan terigu dan lain sebagainya jadi nugget. Ayamnya tanpa disembelih dan ayamnya hidup terus. Israel mengembangkan teori yang sama. Sapi-sapi itu tidak dipotong lagi karena dianggap tidak berkeperi binatangan. Itu memberikan sakit. Maka diambil sel aktifnya, susunya itu tadi. Kemudian itu yang dikembangkan kemudian menjadi susu-susu ciptaan baru. Apakah boleh? Nah, Bapak saya sekalian, dulu di zaman Nabi ada yang gila sebelum Islam datang itu. Kalau mertuanya datang gitu, dia mesti kasih makan orang keluarnya. Kambingnya itu kakinya dipotong satu, dijahit sama dia, dikasih obat, dikasih hidangkan mertuanya. Kenapa? Ya tingkat status sosial ekonominya seperti itu. Maka Rasul mengatakan hukumnya haram karena dia hukumnya bangkai. Apakah pengambilan dengan suntikan ini, sel aktif ini hukumnya sama dengan ini organ tubuh, ini cuma sel yang diambil? Nah, Bapak sekalian, tentu saja tidak sama. Karena binatang ini tidak disakiti dengan ambil sel. Dan ini enzim yang lahir, bakteri-bakteri yang lahir yang kemudian berproses secara biologi organik ini sehingga menjadi daging-daging baru yang dikembangkan ini terjadi istihad. Ini baru Pak, masalah baru, banyak orang yang belum membaca Pak. Jadi nanti kalau dihidangkan nugget yang dengan proses daging laboratorium, maka itu adalah sebuah proses istihad. Di lingkungan kita sebenarnya ada istihad. Saya punya teman di Bandung, orang Jakarta nikah sama orang Sunda tinggal di Bandung. Ketika datang kumpul-kumpul itu sama tuan rumah di tempat yang lain dikasih hidangan buah jambu kristal yang bagus. Makan karena siang-siang enak dirujak itu aja. Udah selesai kemudian ini bagus bener tip belinya di mana, nanam di mana? Enggak beli, tinggal ngambil aja. Lo ngambil di mana? Di kuburan. Di kuburan. Langsung yang makan muntah. Berarti kan serapannya diambil dari mayat. Diambil dari mayat. Muntah. Ada orang Sunda. Orang Sunda di belakang rumahnya itu punya balon. Empang orang Betawi bilang. Ditaruhin ikan mas. Dia punya kaktus di situ. Dimakan sama ikan mas. Lama-lama gede, udah gede ikan masnya dimakan lagi dia. Siklus. Apakah ini tidak najis? Inilah istihad. Jadi betapa kita belajar tentang istihadah, kita bisa menerapkan untuk segala hal, termasuk produk baru Singapura
susu baru dari Israel seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, saya senang hadir pada pagi hari ini. Paling tidak ini menjadi sebuah pembekalan untuk vaksinasi ke depan, kasih pemahaman kepada mereka yang tidak mau vaksinasi. Begitu sejelas ilmiah. Orang Islam itu setiap melakukan sesuatu itu ada dasar hukumnya, sehingga dia yakin. Insya Allah kita bisa menyambung silaturahim lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir ya Allah ya Ghaffar, ighfir dzunubana wa liwalidina wa jami'i masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.